Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanika Muslim dengan 3 digit NIM 079. Saya akan mempresentasikan tentang digitalisasi manajemen untuk agribisnis. Oke, yang pertama itu pengertian agribisnis. Agribisnis adalah kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditi pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan input, dan output produksi atau agroindustri, pemasaran, dan kelembagaan penunjang kegiatan. Oke, selanjutnya ada sistem agribisnis. Sistem agribisnis merupakan suatu sistem karena dalam agribisnis terdapat berbagai komponen atau unsur-unsur yang saling berhubungan dan berinteraksi antara yang satu dengan lainnya dalam melakukan kegiatan agribisnis. Yang pertama itu ada agroindustri hulu, yang merupakan unit bisnis yang memproduksi input atau bahan-bahan untuk komponen lainnya dalam sistem agribisnis, contohnya seperti usaha tani. Yang kedua itu ada agriservis, yang merupakan unit bisnis yang menjadi penyedia jasa, contohnya kegiatan riset dan pengembangan, peneluhan informasi, perkreditan, asuransi, dan lain-lain. Tiga itu ada agroproduksi atau unit bisnis yang menghasilkan produk primer identik dengan usaha tani. Empat itu ada agroindustri hilir atau unit bisnis yang menjalankan fungsi pengolahan produk primer menjadi barang siap konsumsi, contohnya seperti komoditi minyak yang diolah menjadi minyak sawit atau komoditi sawit yang diolah menjadi minyak sawit. Selanjutnya ada agriniaga yang merupakan unit bisnis yang berfungsi menyelenggarakan proses distribusi barang dan jasa antar unit usaha, contohnya seperti distribusi pendapatan antar pelaku usaha atau tata niaga pertanian. Selanjutnya ada manajemen agribisnis. Manajemen agribisnis pada prinsipnya adalah penerapan manajemen dalam sistem agribisnis yang meliputi bidang-bidang manajemen. Di samping itu, dalam ilmu agribisnis ini ada keterkaitan dengan beberapa ilmu yang saling menunjang satu sama lain. Dalam penerapan agribisnis, adapun aspek-aspek tersebut adalah yang pertama, manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan proses kegiatan manajemen yang diterapkan dalam bidang proses produksi atau bidang produksi dan mencakup perencanaan sistem produksi, pengendalian produksi, dan pengambilan keputusan dalam persiapan produksi. Kedua ada manajemen pemasaran. Pasar merupakan tujuan utama dalam suatu kegiatan pengolahan. Tanpa adanya kegiatan pemasaran, produk dari suatu perusahaan tidak akan dapat memasuki pasar dengan lancar. Yang ketiga, manajemen keuangan, aspek permodalan dalam perusahaan tidak kalah pentingnya dengan aspek produksi dan pemasaran. Nah, kesalahan dalam penanganan keuangan akan membuat langkah produksi dan pemasaran akan menjadi pincang. Keempat, ada manajemen personalia. Aspek personalia dalam sebuah perusahaan sama pentingnya dengan aspek lainnya. Manajer harus senantiasa memantau seluruh tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan, pemilihan karyawan, serta pengambilan keputusan antara mempertahankan atau memutuskan hubungan dengan karyawan sangatlah penting demi kelancaran proses dalam sebuah perusahaan. Oke, selanjutnya digitalisasi agribisnis. Pada era digitalisasi, manajemen agribisnis perlu diadaptasikan pada kondisi saat ini dengan memanfaatkan teknologi-teknologi saat ini yang sesuai dengan era revolusi industri 4.0 dapat membuat sektor pertanian akan menjadi lebih berkembang. Manajemen agribisnis dapat diterapkan dalam beberapa aspek, yaitu atau teknologi-teknologi yang dapat diterapkan. Yang pertama itu dalam manajemen kontrol dengan menggunakan aplikasi smartphone untuk melaporkan pekerjaan sehari-hari di kebun yang terdiri dari panen, perawatan, pemrosesan, pemeliharaan, pengoperasian, dan lain-lain. Nah, prestasi atau capaian harian ini akan dikirim secara online ke manajer pusat, lalu ada aplikasi untuk melaporkan parameter mesin pabrik pada supervisor yang memberikan gambaran kondisi pabrik secara real time. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh aplikasi dalam manajemen kontrol. Yang kedua itu ada manajemen work. Nah, aplikasi yang digunakan untuk menjalankan seluruh operasional perusahaan sesuai dengan standarisasi atau standar operasional prosedur atau SOP. Lalu terdapat juga aplikasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua operasional shop floor dilakukan sesuai dengan standar operating procedure.